Diri kita itu namanya nafs. Diri Abdul Somad itu nafs. Lalu nafs itu punya keinginan. Keinginannya itu disebut dengan hawa. Maka disebut dengan hawa nafs. Lalu kemudian keinginan yang sangat kuat disebut dengan tamak. Nah, itu penjelasannya. Hawa, nafs, tamak. Jadi tamak itulah yang membuat orang menghalalkan segala cara. Riswah, sogok, pokoknya semua halal sama dia. Nah, maka apa yang membuat orang bisa menekan itu? Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Siapa yang takut kepada Tuhannya lalu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempatnya. Maka kalau kita tengok akhir daripada ibadah itu semuanya takut kepada Allah. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Haji, faman farada finnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Maka salat, puasa, haji yang tidak memberikan efek terhadap perbuatan, bukan itu tujuan ibadah dalam Islam. Kalaulah umat Islam Indonesia itu salatnya, puasanya, hajinya berkualitas, maka apa yang Bapak sebutkan tadi mungkin saya tak mengatakan hilang habis, mungkin akan selamat sedikit demi sedikit. Tapi kita masih terjebak pada permainan hawa nafsu. Itulah mengapa kita terus mengaji. Kalau makin banyak mengaji, makin takut pada Allah, berhasil. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya cuma ngapal dalil, hebat berdebat, menang bersilat lidah, bukan itu inti ajaran. Kalau ustaz banyak hafal itu, hafal ini, takut kepada Allah, itulah yang mewarisi para nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Tapi kalau hanya sekedar berjidal, berdebat, berturutkan hawa nafsu, bukan itu inti agama. Sekolah Indonesia untuk Syam, selamatkan masa depan anak-anak Palestina dan Suriah. Sabtu 12 Maret malam Ahad jam 7.30 malam ba'da Isya berjamaah Masjid Asy-Syakirin RW 08 Tangkerang Tengah dekat kantor Kelurahan Tangkerang. Pembicara Dr. Anung Alhamad LC MPDI, Qori Fatur Rahman, Qadri Fatur Rahman, Tabligh Akbar, Dr. Anung Alhamad LC MPDI. Jika seseorang itu berkemampuan ekonomi, banyak tanahnya banyak, tapi anak-anaknya disekolahkan di sekolah orang yang menerima zakat, apakah dia itu termasuk orang yang bakhil? Oh, ini dia bakhil bin kedekut bin medit bin sempilik bin apa lagi? Dia mesti dengarkan pengajian subuh ni. Kalau dia tak masuk juga, bawa dia sering-sering nengok orang mati. Kalau tak juga, tunggulah dia mati. Syukran. Apakah orang yang bakhil itu akan didatangi ular di alam barzah nanti, Pak Ustaz? Ada ular, keningnya bertitik 2 hitam saking tuanya. Lalu kemudian lahu zabibatani, ada 2 titik hitam. Lalu kemudian ular itu akan melilitnya. Lalu ketika dia bertanya, kamu ni siapa? Ana kanzuka wa maluka, akulah harta yang kau tumpuk dulu, yang tidak kau keluarkan zakatnya. Hadis sahih. Apakah betul-betul ular yang datang itu nanti? Beberapa kubur yang setelah dimakamkan, digali karena otopsi, memang betul-betul ditemukan ular besar di dalam. Tak 1-2 kejadian. Jadi yang dikatakan Nabi itu real, ternyata terjadi.
Apa sudah ada nur Nabi Muhammad sebelum ada Adam diciptakan? Mana yang lebih pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ditanya kepada Dr. Syekh Qardawi. Bukunya cari, terbit Gema Insani Press. Penting Bapak Ibu miliki. Tanya jawab Islam Yusuf Qardawi, 3 jilid. Di situ nanti ada jawabannya. Apakah yang pertama diciptakan Allah? Dibacakannya hadis. Pertama diciptakan Allah al-qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Makhluk yang pertama diciptakan Allah qalam. Adapun hadis, ya Jabir, wahai Jabir, sesungguhnya yang pertama diciptakan Tuhanmu adalah nuru nabiyyika, nur. Maka hadis Jabir itu hadis palsu. Tak 1-2 ulama mengatakannya begitu. Kita pakai hadis yang sahih. Yang pertama diciptakan adalah qalam. Lalu Allah suruh qalam itu menulis. Wal qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bagaimana yang dimaksud dengan zina mata, zina hati? Kutiba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Anak Adam itu ditulis bagian tubuhnya ada zina. Fazinal ainun nazar, zina mata pandangan, zina tangan menyentuh, zina hati berkehendak. Sedangkan kemaluan yukadzibuhu wa yusaddiquhu. Mata memandang, kemaluan memperturutkan mata atau mendustakan mata. Kalau memperturutkan mata, dilanjutkannya dengan perbuatan zina, zina yang hakiki. Kalau tidak, maka hanya zina majazi, kiasan. Matanya berzina, lidahnya berzina, tangannya berzina. Apakah perbedaan zina yang jelas dengan zina di hati? Zina yang jelas hukumannya 2. Kalau tidak, lempar batu sampai mati atau dicambuk 100 kali. Sedangkan zina mata, zina hati, zina otak, ilusi, pikiran yang terlintas macam-macam, segera ditutup. Allazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang ketika terlintas yang buruk, yang kotor, dilawan dengan 3. Zakarullah, langsung ingat pada Allah. Fastaghfirullah li dzunubihim, astaghfirullah. Walam yusirru, stop, tutup, putus, jangan lanjutkan. Dalam solat 2 rakaat, apakah posisi duduknya iftirash atau tawarruk? Menurut mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis yang sahih, banyak sekali hadis-hadis sahih yang dijadikan solat itu duduk terakhirnya tawarruk. Tawarruk itu, maaf cakap, pantatnya menempel ke lantai. Mau solatnya 3 rakaat, mau solatnya 2 rakaat, mau solatnya 1 rakaat. 1 rakaat solat witir, duduknya tetap pantatnya nempel ke lantai. Tawarruk, jangan goncang. Itu mazhab Syafi'i. Kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang duduk tasyahud awal pada solat Jumat, pada solat tahiyatul masjid, pada solat duha, itu mazhab Hambali. Yang Hambali jangan menyalahkan Syafi'i, yang Syafi'i jangan sampai merasa bersalah ketika disalahkan orang. Ini yang sekarang nih, dia bingung, tengok kiri kanan banyak orang iftiras, iftiras pula lah, tengok tawaruk, tawaruk. Nanti saya khawatir tengok orang tak solat pula lah. Apa tak kuat keyakinan? Ini tentang masalah duduk nih. Sudah saya tulis dalam buku 77 tanya jawab salat. Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali. Ini cerita sudah lama, cuman baru sampai ke Pekanbaru belakangan-belakangannya aja. Baru orang yang selama ini bingung dia, kok begini ya? Nenek kami tak gini, bapak kami tak gini. Dulu belum ada radio TV Rojak, itu maka dia tak berubah.
Apa boleh kita baca waktu sujud subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli? Buka 77 tanya jawab solat. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min fawqi nura wa min tahti nura waj'alni nura. Dah saya tulis dah, download gratis, cetak, print, bacaan sujud. Boleh. Apa beda boneka dengan patung? Boneka mainan budak-budak, mainan anak kecil. Kalau patung mainan emak bapaknya. Kalau emaknya main boneka, itu terganggu otaknya. Anak kecil yang boleh boneka. Boneka Barbie. Kalau dibelinya boneka Barbie pakai baju kutang, maaf cakap, jahitkan baju Melayu. Ada tukang jahit itu pandai. Pak, ini tengok boneka baratnya. Anak saya minta juga boneka, gunting baju tak baik itu, minta jahitkan baju Melayu. Tengok, cantik juga dia. Karena pengaruh pakaian itu kuat. Pakaikan jilbab boneka. Cuman jadi masalah bonekanya berjilbab, emaknya pula tak berjilbab. Gimana cara mengqadha salat yang sudah lama tinggal? Kalau salatnya satu, ganti satu. Kalau salatnya setahun, ganti setahun. Setiap habis salat fardu, salat sekali. Nanti zuhur, habis salat fardu zuhur, laksanakan zuhur qadha. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Dalil-dalil qadha, buka 77 tanya jawab salat. Download gratis internet, baca baik-baik. Bagaimana salat ibu yang menutup tempat sujudnya dengan mukena telekung yang dipakainya waktu salat? Waktu mau sujud, ditariknya mukenanya itu ke tempat sujud. Atau ditariknya ini ke atas gini, sehingga tertutup. Apakah salatnya sah? Sah. Gitu juga mana tahu ada ustaz nanti penceramah peci, ada model ustaz penceramah ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud dia salat, apakah sah? Sah. Tapi katanya mesti menempel. Kalau yang dimaksud mesti menempel tu menempel, maka tak sahlah salat orang yang pakai kaos kaki, ujung kaki tak menempel. Maksudnya turun ke bawah, itu mana menempel. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita afdal tak afdal, itu yang afdal. Ini cerita sah tak sah, sah. Kalau ada orang mengatakan kalau keningmu tertutup, sembahyangmu tak sah. Kebetulan dia pakai kaos kaki, berarti kau pun tak sah juga. Tengok kaki kau tak menempel, kaos kaki, lutut tak menempel. Kalau gitu lobangilah lutut tu. Kalau cerita sah tak sah, tapi kalau cerita afdal tak afdal, tak afdal. Yang afdal tu menempel. Mana yang lebih baik? Imam baca ayat panjang-panjang tapi salah-salah, atau pendek-pendek tapi mantap? Dua-dua tak baik. Yang paling baik itu panjang, mantap. Ustadz Saifullah, Ustadz Maghfirah, Ustadz. Makanya masjid itu ada imam tetap, imam ratib. Karena imam tetapnya belum ada, itulah maka imam bangku tempel masuk subuh sudah 2 kali maju. Aslinya imam yang mantap. Jadi kalau cerita, nah sekarang pilihannya tak ada Pak Ustaz. Pilihan tak ada. Memang tak ada pilihan. Cuman dua ni yang ada. Yang satu ni panjang tapi salah-salah, yang satu ni pendek tapi tak salah. Majukanlah yang pendek tapi tak salah. Karena dia tak salah. Patutlah tak salah. Inna a'tainakal kautsar. Itu pun salah juga. Saya suami menikah, kami suami istri sudah tua-tua. Saya suami mudah tersinggung. Iya, kalau udah tua memang mudah tersinggung. Saya aja yang muda masih mudah tersinggung. Istri cerewet, suka pula mengatur-ngatur. Sehingga kami seringlah bertengkar Pak Ustaz. Apa nasihat Pak Ustaz? Pegang tasbih. Tasbih kemana-mana pegang.
Makanya ulama-ulama Syekh Abdul Halim Mahmud tak pernah lepas tasbih. Jadi kalau nanti dia berrepet, bapak bertasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang itu makin kita dengar repetnya, dia makin bersemangat. Kalau bapak dengar, dia makin bersemangat, bapak makin tersinggung. Tapi kalau bapak petik tasbih itu, kau teruslah. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu amalkan yang saya sampaikan ini, insyaallah. Kalau tak berubah, Sabtu depan buat surat lagi. Satu itu aja. Buat tasbih, tasbih. Insyaallah berhenti dia. Paham Ahlus Sunnah itu apa? Paham Ahlus Sunnah itu apa? Ahlus Sunnah itu orang yang berpegang dengan yang kata Nabi, ma ana alaihi wa ashabi, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang ditempuh oleh aku dan sahabatku, itulah Ahlus Sunnah. Nama rumahnya Ahlus Sunnah. Mu'tazilah tak masuk, Syiah tak masuk, Khawarij tak masuk, karena mereka ini ada yang mengutamakan akal, ada yang menolak Abu Bakar Siddiq, ada, itu keluar dari Ahlus Sunnah. Maka Ahlus Sunnah, NU Ahlus Sunnah, Muhammadiyah Ahlus Sunnah, Perti Ahlus Sunnah, Persis Ahlus Sunnah, Jamaah Tabligh Ahlus Sunnah, Asy'ari Ahlus Sunnah, Maturidi Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah dari dulu, Ahlus Sunnah itu. Apa hubungannya dengan Salafi? Salafi dibuatnya kapling. Yang Ahlus Sunnah itu cuma kami, selain kami bukan Ahlus Sunnah. Itu maka ini pertanyaan. Paham Ahlus Sunnah itu apa? Dan apa kaitannya dengan Salafi? Karena dia mengkapling yang Ahlus Sunnah cuma kami, selain kami tidak Ahlus Sunnah. Baca buku Abdul Qadir Jawas, dari Jawas dibuatnya daftar yang tidak Ahlus Sunnah, Jamaah Tabligh tidak Ahlus Sunnah, Hizbut Tahrir tidak Ahlus Sunnah, Nahdlatul Ulama tidak Ahlus Sunnah. Mengamuklah semua orang. Ketika orang mengamuk, baru dia bilang ekstrim, ekstrim, ekstrim. Dia mancing duluan. Baru sekarang duduk. Semalam masuk SMS. Waktu Ustadz ceramah di Ar-Rahman kemarin, ada 6 orang Salafi duduk di bawah mengejek-ngejek. Ini somat nih, ISIS nih. Inilah tukang adu domba. Jadi lama-lama nanti bertinju-tinju orang. Kalau tak percaya tengok gambar negara. Buatnya buku. Hizbut Tahrir tidak Ahlus Sunnah, Jamaah Tabligh tidak Ahlus Sunnah. Makanya kita tidak ingin ini terjadi di Pekanbaru nanti. Hizbut Tahrir jamaahnya banyak, Jamaah Tabligh banyak. Kalau sempat berkelahi di Pekanbaru nih, yang ketawa siapa? HKBP. Haleluya kata dia, bantai terus, hajar kata dia. Dia yang ketawa nanti. Bapak bisa tak membayangkan kalau sempat Hizbut Tahrir sama Jamaah Tabligh mengamuk, dihantamnya Masjid Salafi. Oh, hancur. Jadi kita ini ingin mendamaikan, kita ini yang semua dalam manhaj ini Ahlus Sunnah, berpegang kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang mau kita ayamkan selama ini, bukan mau mengadu domba orang. Makanya semua ustadz yang mau ceramah, dia mesti mau menandatangani, tidak akan mengkafirkan Hizbut Tahrir, tidak akan mengeluarkan Jamaah Tabligh dari Ahlus Sunnah, tidak akan mencaci maki Asy'ari. Kalau mau, boleh ceramah. Mesti ada gitu. Kalau tidak, nanti dia menimbulkan fitnah, orang bertinju, berkelahi, hancur umat Islam ini nanti. Apakah kelompok Ahlus Sunnah identik dengan orang-orang jenggotan dan celana gantung? Karena saya beberapa kali hadir di majelis ilmu kelompok Ahlus Sunnah, mayoritas jamaah yang hadir orang masalah jenggot sama celana, jenggot celana, jenggot celana, jenggot celana. Udah habis, udah putus, udah tuntas saya kaji. Dalam 30 tanya jawab puasa udah saya kaji. Dalam 37 masalah populer, siapa yang celananya gantung Ahlus Sunnah, yang celananya tak gantung Ahlus Sunnah. Asalkan bercelana lah dia. Yang tak bercelana itu yang tak Ahlus Sunnah. Datang pula muak saya jadi. Tidak, bercanda. Ustadz sendiri condong kemana? La ilaha illallah. Sudah saya tulis. Tonton video saya tentang celana gantung. Yang berkeyakinan hadis
Celana gantung amalkanlah untuk diri Anda sendiri. Jangan Anda masukkan ke dalam neraka orang yang celananya tak gantung. Karena hadis itu, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Nawawi, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Syafi'i, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autor, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Imam Sun'ani dalam Subul Salam Syarah Bulughul Maram, kalau sombong baru masuk neraka. Kata Syekh Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah, kalau sombong baru masuk neraka. Kenapa Ustaz kalau dalam masalah menjawab ini hafal betul dalilnya? Ini yang paling sering ditanya orang. Jangan mengejek yang bercelana gantung. Yang bercelana gantung jangan memasukkan neraka yang tak gantung. Nanti yang ketawa yang tak bercelana. Ini sekarang nih yang dua-dua nih mengejek. Yang bercelana gantung memasukkan neraka yang tak gantung. Yang tak gantung balas mengejek. Ustaz Somad yang di tengah inilah yang jadi korban. Macam kuih bingka Ambon. Yang ini mengejek ini. Yang bercelana pendek, yang celana gantung menunjuk neraka, neraka, neraka. Tentu orang ini mengamuk. Dia kalau sudah ngamuk dia ngejek pula. Tengoknya celana gantung. Bertambah tinggi nampaknya kau. La ilaha. Mau kemana umat ini dibawa asik berkelahi gara-gara itu? Banyak lagi yang perlu kita. Banyak lagi yang perlu kita bahas. Tengok banyak. Mobil Mitsubishi Mirage warna merah, nomor polisi BM 1152 NR mengganggu jalan kendaraan orang lain yang mau keluar. Tapi ini masih Ahlussunnah wal Jamaah. Saya masih penasaran soal riba, karena walaupun bank syariah tetap urusannya adalah uang dan uang juga. Apakah boleh saya menyimpan, menabung, mendepositkan di bank syariah? Tidak termasuk riba. Bank syariah itu menuju syariah. Ustaz udah di mana? Menuju Batam. Belum sampai Batam. Menuju syariah. Kalau gitu bohonglah Pak Ustaz. Masa dibuatnya bank syariah? Kalau tak mau, buat besok. Bank menuju syariah. Letakkanlah duit di situ. Ulama DSN, Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan fatwa. Isi Dewan Syariah Nasional itu pakar-pakar. Pakar itu diambil dari kata fakar, berpikir. Profesor, doktor, orang-orang kiai haji ulama besar. Kiai Profesor Dr. Anwar Ibrahim 20 tahun di Al-Azhar. Ada semua di situ. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, kalau kita berzakat mal, menjual tanah misalnya laku 600 juta, tapi biaya pengurusan sertifikat pajak habis 20 juta, sisanya 580. Jadi zakatnya dikeluarkan 2,5% dari 600 atau 580 dari 600 kotor. Sebelum potong itu, potong ini, potong itu, potong ini, potongan Allah Subhanahu wa Ta'ala duluan. Keluarkanlah 2,5% dari hasil itu. Bagaimana orang kafir yang tinggal di Eropa yang tak ada ustaz akan memberikan pengajaran seperti kita di Indonesia, sedangkan mereka mayoritas tidak beragama tapi tidak percaya pada Allah? Apakah disebut kafir karena kebodohannya? Bagaimana orang di Eropa yang tak ada ustaz? Ini tak ada ustaz, ini tahun berapa? Di Amerika ada Islam, ada Islamic Council, ada British Council, Islamic British Council, Persatuan Umat Islam. Itu Habib Umar bin Hafiz keliling Eropa dakwah. Ulama Syekh Qardawi keliling Eropa. Yang kemarin baru meninggal Syekh Toha Jabir Alwani, itu Islam Amerika. Islam berkembang pesat di sana. Jangankan di Amerika, di Eropa, sampai di kutub utara sudah ada Islam. TV, channel Islam di mana-mana. Tidak ada alasan orang hari ini kafir. Kalau bangkit nanti di padang mahsyar orang kafir, hei orang kutub, kenapa kau kafir? Aku tak tahu Islam. Bohong. TV sudah masuk. Kenapa tak cari pakai akal? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Wajib dia belajar. Aqil, baligh. Tak ada alasan sekarang. Apaan Pak Ustaz, siapa orang yang memimpin tahlilan dan yasinan di saat wafat Rasulullah SAW? Dan siapa juga orang yang memimpin tahlilan yasinan Imam Syafi'i? Karena kita bermazhab Syafi'i. Dia mau menjebak saya dengan pertanyaan ini. Kalau mau debat, duduk sama saya, jangan tanya-tanya saya. Duduk sama saya, bawa kitab, saya bawa kitab saya. Duduk sama saya, jangan pancing-pancing saya begini.
Udah saya tulis buku 37 masalah populer itu lebih setahun. Kenapa tak kalian bantah-bantah? Bantah! Datang saya. Yang pancing-pancing saya. Saya orangnya masih muda lagi, suka terpancing. Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukum melihara anjing? Maniqtana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Anjingnya itu bukan untuk anjing berburu, bukan pula anjing untuk menjaga ternak. Memang pencarian dia berburu rusa, bukan berburu babi. Ini sekarang banyak juga orang melihara anjing untuk berburu babi, bukan itu maknanya. Maka siapa yang berburu untuk mencari makan, anjingnya itu sudah diajar, mukallibin, anjing yang sudah diajar, maka anjingnya itu kalau disuruhnya berhenti, gigit. Tapi kalau disuruhnya berhenti, anjingnya tak berhenti, maka anjing itu tak layak. Orang yang melihara anjing sekarang itu tak ada untuk berburu, tak ada untuk menjaga. Security-nya, ustadz aja mau masuk ke komplek itu ninggalkan KTP. Tiba-tiba ditanya, kamu kok melihara anjing? Untuk jaga rumah. Untuk apa ada security? Maka anjing yang tidak untuk dua ini, anjing itu menyebabkan dua hukuman. Pertama, malaikat rahmat tak masuk. Yang kedua, berkurang setiap satu harinya itu sebesar bukit Uhud. Setiap hari amalnya min sebesar bukit Uhud. Pak Ustadz, saya udah rajin ibadah, pergi pengajian, tapi saya belum bisa menghilangkan nafsu melihat wanita. Gimana caranya? Islam tidak menghilangkan nafsu. Islam menyuruh mengendalikan hawa nafsu. Kalau ada orang mengatakan nafsu saya sudah hilang, justru berbahaya. Nafsu saya kepada perempuan ini sudah hilang Pak Ustaz, berarti berselera nengok laki-laki. Oh, ngeri itu, bahaya. Oleh sebab itu maka kita disuruh menundukkan pandangan, bukan memejamkan. Kalau pejam menabrak, tundukkan. Kemudian jangan pergi ke tempat yang memang di tempat itu banyak orang buka aurat. Ke mall buka aurat. Pagi-pagi lari-lari depan itu, menghindar. Tapi kalau ternampak, kamu boleh buat. Bukan nampak, ternampak, tak sengaja. Maka kata Nabi kepada Ali, ya Ali, la tatsbi'in nazratan nazrata. Jangan satu pandangan kau susul dengan pandangan. Kalau sudah pandang sekali, jangan kau susul. Makna jangan kau susul. Pandangan pertama laka, yang kedua alaika. Yang pertama itu memanglah untuk engkau, yang kedua sudah menjadi hukuman bagimu. Maknanya kalau nampak tundukkan, bukan nampak tak berkedip. Itu maknanya. Memang ujian mata ini luar biasa. Na'udzubillah. Zaman kita, anak-anak kita, istri kita, adik kita suruh pakai baju panjang, baju kurung, baju Melayu. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya yang berpasangan berdua-duaan yang bukan mahram pergi ke masjid? Kenapa bisa pacaran ke masjid? Pacaran pergi umroh, update status. Indahnya umroh bersama sang pacar. Ini orang buat dosa di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Anak bapak ibu yang belum menikah, walaupun sudah tunangan, jangan izinkan pergi ke Makkah umroh. Jangan izinkan pergi tarawih berdua. Pergi tarawih ya sama pacar. Pergi pengajian Ustaz Abdul Somad ya. Jangan. Batil. La talbisul haq bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan batil. Kalau sudah menikah baru dia bawa. Saya bawa anak bapak pengajian ya. Jangan ngaji Pak. Tidak. Ke masjid pakai tidak. Sekali tidak. Setan la tattabi. Tidak. Sekali tidak. Kasihlah bang, kata istri. Kasih, kita dulu lebih parah dari itu lagi bang. Inilah yang jadi masalah. Kalau kita kesurupan, kita sadar apa enggak sadar? Saya tak pula pernah kesurupan. Orang yang kesurupan itu dia tak sadar. Orang yang kesurupan itu ada dalam Quran. Kama yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Seperti orang yang diganggu setan. Pada saat itu setan mengganggu akal pikirannya, maka akalnya itu kacau, maka dia diruqyah. Kalau terjadi, bawakanlah ke tempat ruqyah. Ada Ustadz Zafrullah, ada Ustadz Saifullah,
ada arsy, ini bawah. Sementara sebelum itu perlindungan sementara, dibacakanlah ke pangkal telinganya itu ayat kursi. Kuat-kuat telinga sebelah kanan. Kalau dia model lasak ini, suruh ada orang ngikat megang tangannya satu. Kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-Fatihah. Qul huwallah, qul bil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kuat-kuat. Sementara datang ruqyah yang asli. Ini alternatif. Kalau dia tidak mahram kita, musik, lagu-lagu maksiat, matikan. Karena lewat itu dia masuk ke telinga, masuk hati. Patung yang ada di rumah, buang. Lewat itu dia masuk ke dalam. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. Apa maksud hadis ini? Nabi pernah diberi sutra. Kata Nabi, tak layak seorang nabi pakai sutra. Rumah Nabi itu gimana Pak Ustaz? Rumah Nabi itu, kalau bapak ibu nanti ziarah ke makam Nabi, itulah rumah Nabi. Berapa lebarnya itu? Itulah. Sekarang sudah dibuatkan replikanya. Dapur, kamar, tempat sholat. Saking kecilnya kamar itu, kalau Nabi sujud, Aisyah menarik kakinya. Kalau Nabi sujud, Aisyah narik kakinya. Kalau Nabi tegak, selonjoran lagi Aisyah. Tengok kecilnya. Nabi. Tingginya berapa? Tabi'in datang bertanya, sahabat, tinggi kamar Nabi itu gimana? Tegaklah sahabat. Tegak sahabat, pegangnya. Begitulah kami tegak di rumah Nabi. Kalau kami naikkan atas kami, terpegang kami atap. Begitu. Rumah yang amat sangat sederhana. Makanya waktu dibuatkan pameran replika rumah Nabi di kota suci, banyak orang yang menjenguk tu menangis meraung karena menengok kesederhanaan. Tapi Nabi bukan miskin. Jangan katakan Nabi miskin. Nabi kaya raya, tapi dia hidup sederhana. Kenapa? Tamak. Salah satu yang membuat orang tamak, memperturutkan ini hawa nafsu. Kenapa masjid besar-besar tak didukung anggaran APBD Riau? Ya, karena pemimpinnya tak. Kalau dapat orang yang peduli pada agama, misalnya digaji imam 15 juta. Imam digaji 15 juta, 3 orang 45 juta. Di PNS kan. Itu political will, kemauan politik. Kalau ada politik kuat, bagus. Kalau ada APBD besar, takkan maju Ustaz Abdul Somad jadi imam tadi. Dengan suara yang pas-pasan. Pastilah imam juara internasional di Kuala Lumpur maju. Kenapa? Kenapa tak ada anggaran? Orang tak peduli agama. Kalau orang peduli agama, dia tolong. Kenapa Allah selalu menyampaikan kami, bukan saya? Kami bermakna lit ta'zim, pengagungan. Seorang raja tegak. Berdirinya kami di sini. Kami di situ, dia sendiri tegak. Tapi dia untuk mengagungkan diri. Dalam tata bahasa Arab, kami lit ta'zim. Kalau jumpa satu ayat mengandung makna dua, kami, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apakah ayat itu mengandung kami banyak? Tidak. Kenapa? Karena dibantah oleh ayat yang lain. Mana ayat yang membantah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, la syarikalah, tiada sekutu bagi. Maka kami di situ maknanya lit ta'zim, mengagungkan diri. Apabila menikah tanpa restu orang tua, walinya hanya dengan wali hakim saja, bagaimana hukumnya Pak? Kalau bapaknya masih ada, bapaknya wali. Kalau bapaknya tak ada, pindah ke abang. Kalau abangnya tak ada, pindah ke adik. Adiknya tak ada, pindah ke paman. Abang ayah atau adik ayah. Begitulah urutan wali. Bukan langsung ke wali hakim. Tapi kalau tak ada semua, barulah ke wali hakim. Kalau abang ayahnya ada, tapi ayahnya tak setuju. Aku tak setuju kau nikah sama dia. Itu keluarga tu pelit semua.
Ini dalilnya. Pengajian subuh kami kemarin tentang pelit. Aku tak mau punya menantu pelit. Maka boleh dia mengadu ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama membuatkan keputusan pengalihan wali dari dari ayah ke kakek. Kalau kakeknya tak ada, dari ayah ke abang. Bukan langsung ke wali hakim. Tak semudah itu. Hamil di luar nikah, apa hukumnya Pak Ustaz? Orang hamil yang di luar nikah itu hukumnya dicambuk sampai 100 kali kalau zaman dulu. Kalau tak ada, biarkanlah dia, pergilah bawa ke Bandung, ke Jakarta, koskan sampai 9 bulan sampai anaknya lahir. Karena kalau dia dinikahkan, itu nanti kemana-mana dosanya. Kalau dia dinikahkan, nikah, lalu kemudian anaknya itu pakai bin, bohong, nanti akte SD bohong, SMP bohong, SMA bohong, S1 bohong, S2 bohong, S3 bohong, profesor bohong, PNS bohong, semua bohong. Bin, anak luar nikah tak boleh pakai bin bapaknya. Nanti kalau dinikahkan, mati bapaknya, dia dikasih warisan, maka dia makan haram, makan haram, makan haram. Karena anak haram tak boleh dapat dari harta warisan bapaknya. Yang ketiga, kalau dia anak laki-laki, dia jadi anak laki-laki, sesudah itu lahir adiknya, perempuan, diwalikannya itu tak sah, tak ada yang sah nikahan. Karena dia tak bisa jadi wali adiknya. Kalau dia kebetulan perempuan, nanti setelah 25 tahun datang orang Minang dia, dinikahkan bapaknya. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Berzina juga anak itu, karena dia tak layak dinikahkan. Dia mestinya wali hakim. Maka kalau ada orang mengatakan kita nikahkan saja, menikahkannya gampang, mudah, tapi efek setelah nikah itu luar biasa. Jadi gimana solusinya Pak Ustaz? Karena dulu tak bertanggung jawab, resiko lah. Carikan mana rumah-rumah kos mana, 9 bulan 10 hari lahir tanpa ayah. Gimana cara buat aktenya? Itu tak tahu, saya tanya ke catatan sipil. Gimana cara buat akte orang tak berayah? Pokoknya menikahkan orang hamil itu resikonya luar biasa. Bagi yang belum terjadi, anak kemanakan kita jaga baik-baik. Yang sudah terjadi, na'udzubillah. Yang sudah sempat dinikahkan, itu coba jelaskan yang 4 tadi. Nama tak boleh pakai bin. Nanti kalau mati tak dapat warisan. Kalau adiknya perempuan dia tak bisa jadi wali. Kalau dia anak laki-laki, kalau dia anak perempuan dia tak nanti mau nikah tak bisa diwalikan bapaknya. Pakai wali hakim. Apa hukumnya wanita sebagai pembawa acara pada acara-acara resmi yang di situ juga diikuti oleh laki-laki? Apa benar haram hukumnya? Ini masalah ikhtilat, campur aduk laki-laki dengan perempuan. Hukum aslinya laki-laki perempuan tak boleh bercampur aduk karena akan membangkitkan syahwat. Tapi kalau terpaksa mesti bercampur aduk juga, maka perempuan yang bawa acara itu pakailah pakaian yang menutup aurat, sopan, baju Melayu, jilbabnya panjang, tidak norak. Ada laki-laki pembawa acara kita laki-laki. Kalau terpaksa juga harus perempuan, terpaksa. Tak ada laki-laki yang pandai bercakap di situ. Asal pegangnya menggeletar. Assalamualaikum. Maka perempuan juga mestilah pakai jilbab panjang, rok panjang, tutup aurat. Ini yang zaman sekarang ini dua-dua ini tak terwujud. Laki-laki banyak, perempuan pula buat acara baju sempit, tidak berjilbab, rambut kemana kemari, lipstick ini. Maka kita di situ cepat-cepat datang, terima kasih, selamat menikah, pulang. Terus lama-lama situ. Kita melihat di masyarakat membaca Al-Quran itu cukup asal pandai aja. Bagaimana orang baca Quran tidak tahu tajwidnya, tapi tidak mau belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar tajwid. Buatkan kelas khusus untuk orang tua-tua, kelas untuk anak SMP, kelas SMA, kelas orang tua-tua. Jangan campur aduk, dia malu, secara psikologis malu. Tapi kalau kita sebaya, jangan gengsi, jangan segan. Duduk, manfaatkan imam kita. Minta ke pengurus lokal ruang kosong atau buat halaqah khusus. Jam 10 malam, kalau pagi siang kerja malam, baca Quran mesti baik. Yang baca Quran, orang baca Quran diam bagus tak salah, tapi kalau diam tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi, ya berapa alif? Ayyuhallazi, ada la, ada za, ada Allah. Alladzina amanu yuqimuna ada sa, ada sa, ada tha, ada sya, ada ta, ada a, ada qa. Belajar balik makharijul huruf, cuma huruf.
Jangan Bapak Ibu menyangka orang Arab itu semua bacaannya betul. Enggak. Itu orang sampai belajar lagi macam mana menyebut fa, diletakkan kapas di tapak tangan. Nah, kapan kapas itu bertiup? Kalau bertiupnya dari awal, dari setelah huruf keluar baru bertiup, itu bukan fa. Fa, bukan fa. Fa itu anginnya dulu keluar, baru kapas itu terbang. Oh, yang payah lah itu Pak Ustaz. Tak pula sunnah, tak masing-masing besok bawa kapas. Coba pa kata. Ini belajar balik baca Quran. Rubbatalil Quran wal Quran yu'an. Nanti malam ada belajar tahsin. Nanti malam ada belajar tahsin. Ba'da maghrib. Ustadz dulu belajar tahsin sama siapa? Nama guru saya namanya Syekh Azra'i Abdul Raub. Guru belajar saya pertama mak saya. Habis belajar sama mak saya khatam Quran, baru diserahkan ke guru mengaji. Setelah guru mengaji, baru diserahkan ke guru yang mahir. Namanya Syekh Azra'i Abdul Raub. Saya tak tahu kalau Syekh ini hebat. Dia ngajar tak pernah nengok Quran, dia duduk aja. Sampai akhirnya khatam dari tahun 90 ke 93. 3 tahun saya mengaji, khatam. Setelah dia meninggal, keluar di koran. Saya baca koran. Syekh Azra'i Abdul Raub, seorang qori internasional, belajar di Makkah 15 tahun, menghatamkan dan pernah menjadi juri musabaqah 4 kali di Makkah Al-Mukarramah. Barulah tahu saya guru mengaji saya itu orang hebat rupanya. Oh, ini tuan saya yang tempat saya belajar. Membaca Fatihahnya 3 bulan, tak boleh pindah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tak dipindah-pindah baru 3 kali, oh aku pindahlah merajuk, parah betul Bapak. Dia kalau baca Fatihah, apa yang didengar? Wallahu a'lam. Segala kunci huruf itu dengarnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mesti tengok macam mana bunyi huruf. Bukan asal mengaji. Mengaji Quran berguru dari Fatihah sampai habis. Makanya tradisi Melayu ada malam berinai, ada malam berkhatam. Anak sebelum sunat berkhatam. Acara malam khatam kaji. Didengarkan bacaannya dari awal sampai akhir. Ada beberapa tempat dalam Quran itu yang tidak dibaca menurut tulisan. Kalau dibaca tulisannya a'jami, bacanya tak begitu. A'jami wa arabi. Tulisannya la ta'manna, bacanya tak begitu. Ya abana malaka la ta'manna. Ismam namanya. Ada bacaan majriha, bacanya tak begitu. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu bisa diketahui dengan guru. Datang guru kita mengaji. Ada Imam Ustadz Masyari, ada Imam datang. Saya punya usaha tanam tanaman obat yang bibitnya dari Jawa, tak ada di sini. Ternyata betul-betul berkhasiat. Apakah boleh saya menetapkan harga untuk 1 kali berobat dengan harga yang wajar? Karena kalau terserah saja bisa bikin hati jadi tak ikhlas. Boleh. Masalah itu antaradin. Innamal bai'u antaradin, sama-sama ridha. Sebutkanlah harganya. Katanya kalau lewat dari 100% haram. Tak ada batasan harga. Begitu kata Syekh Atiyah Saqar. Sama-sama ridha, tak ada tipu. Ini saya bawa dari Jogja. Kalau mau beli harganya 100.000. Ditawarnya 90. Janganlah, ini bawa dari Jogja. Coba kalau kau berangkat ke Jogja, kos pesawatnya berapa? Tinggal hotel berapa? Nyarinya, nyasarnya lagi, naik taksi salah masuk berapa? Ketipuanku. Iya ya, murah juga, anu aku bayar. Gitu. Tapi jangan bilang ini langsung dari Jogja, yang nyerahkan ini langsung Nyi Roro Kidul penjaga Daratan. Kalau kau pakai itu bohong, tipunya tak boleh. Jujur sebutkan. Dia mau beli, alhamdulillah. Dia tak mau, tak masalah. Apa hukumnya wanita baca Quran di depan umum pada acara seperti acara-acara di kantor? Sebab ada pengajian yang bukan bagi qari'ah. Ini saya pesankan bagi qari'ah. Bagi qari'ah yang baca Quran, pakailah jilbab yang tidak norak, pakailah baju yang panjang, jangan pakai bedak yang terlalu, jangan pula pakai lipstik. Nanti yang ditengok orang bukan suaranya, bukan hidayahnya, nengok wajah. Melototlah pegawai menengok muka qari'ah, tak berkedip. Jadi di Mesir tak ada qari'ah. Di Mesir tidak ada qari'ah. Selama saya sekolah tak pernah nengok qari'ah. Ada kawan saya namanya Mukmin, orang Mesir. Saya tanya, Mukmin, ya, kenapa di sini tak ada qari'ah? Kata dia, ini jawaban dia. Mukmin, kenapa di sini tak ada qari'ah? Kata dia, ini orang Arab ni gatal-gatal. Kalau sempat ada qari'ah di sini, semua mata melotot nih. Cuma kata ada qari'ah.
Tapi sekarang sudah ada qari'ah anak-anak. Coba Bapak tulis di Google nanti Sumayyah, Sumayya, Sumayyah. Itu qari'ah dari Mesir, anak gadis muda. Dulu masih anak-anak, sekarang muda. Ini tentang. Tapi dulu tak ada. Bacalah dengan cara pakai yang baik, dengan tidak menimbulkan aurat. Mana yang lebih baik? Ini sudah. Apakah betul jika kita melaksanakan solat sunat tidak perlu lagi pakai niat? Innamal a'malu bin niat. Orang yang tak berniat maka solatnya tak sah. Mungkin yang dimaksud Bapak ini usolli, itu yang dimaksud. Usolli sunnatan duha rakaat ini. Usolli itu bukan niat. Niat itu di dalam. Usolli itu melafazkan niat. Siapa yang melafazkan niat? Kata, udah saya bahas dalam buku 77 tanya jawab salat. Apa hukum melafazkan niat? Talaffuz bin niat. Melafazkan niat itu hukumnya kata mazhab Hanafi bid'ah. Kata mazhab Maliki laisa bimasyru'. Illa kecuali lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, dianjurkan. Usolli fardal isya arba'a raka'atin ada'at makmuman lillahi ta'ala. Allah. Niat itu bukan itu. Itu membantu kita untuk berniat. Niat itu letak di dalam, tak berbunyi, tak bersuara. Itulah niat. Adapun usolli itu membantu untuk berniat. Karena kalau dia tak lafazkan sampai ke masjid dia ragu. Allahu Akbar. Ini salat zuhur atau salat asar? Itu maknanya. Jika kita menghajikan atau mengumrahkan keluarga yang sudah meninggal, pahala haji umrah itu akan didapat oleh almarhum? Ya. Sampai atau tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah. Aku hajikan subrumah. Kau hajikan siapa tadi? Kata Nabi, aku hajikan subrumah. Subrumah itu siapa? Saudaraku. Kau menghajikan dia? Ya. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu. Itu dalil boleh menghajikan saudara. Tapi jangan bapak ibu serahkan duit ke mafia badal haji. Datang dia bawa. Bapak ibu, siapa yang mau badal? Siapa yang mau badal? Ini ada sertifikat asli. Jangan. Kalau tak kenal betul jangan. Bapak yang sudah haji, ibu yang sudah hajah, kalau mau menghajikan maknya, bapaknya, saudaranya, anaknya, suaminya, istrinya, boleh. Bagaimana caranya? Dua. Nanti waktu sampai di Bir Ali, labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Nanti pas tanggal 8 mau berangkat ke Mina, labbaik Allahumma hajjah an fulan bin fulan. Sah. Begitu cara saya menghajikan datuk saya. Bagaimana sholat ibu-ibu yang menutup tempat sujudnya dengan mukena dipakai waktu sholat? Apa hukumnya pakai baju hitam? Pakai baju hitam, pakai baju putih, pakai baju kuning, pakai baju hijau, hukumnya sama. Asal yang ditengok bukan warnanya, tapi sempit tak sempitnya. Kalau sempit, berbentuk, nampak aurat, haram. Nisaun, perempuan. Kasiatun, pakai baju. Ariatun, tapi telanjang. Kata orang itu pakaian Syiah. Nanti kalau mati kain kafannya dihitamkan malaikat. Apa benar itu Pak Ustaz? Saudi Arabia Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mesir Ahlus Sunnah, orang Teluk, Oman, Yaman, Kuwait, Emirat, Yordania itu pakai hitam. Jadi yang dikatakan pakai pakaian hitam itu dijadikannya sebagai akidah keyakinan. Itu baru Syiah. Kalau dia pakai hitam hanya sekedar pakaian, bukan Syiah. Ahlus Sunnah wal Jamaah pakai pakaian hitam. Nah, ini tentang masalah hitam. Ketika ada orang meninggal, dipakainya hitam, harus pakai hitam. Itu tak betul. Mengikut tradisi orang kafir. Kebetulan dia pakai hitam, dia tak masalah. Saya pakai baju hitam, ada peci saya hitam, saya pakai celana hitam. Ibu kalau mau pakai hitam tak masalah. Ini tentang masalah warna baju. Itu yang dapat kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.